Oke, selamat siang. Kita ketemu kembali di sini akan ngobrol tentang Joseph Paul Zhang atau yang kita di teman-temannya itu dipanggil dengan Cindy Paul. Kebetulan di sini ada teman satu SMA saya dan sekaligus juga satu alma mater dengan Cindy Paul. Namanya adalah Stefanus Julius. Namanya siapa ya? Nama lengkapnya siapa ya tadi ya? Stefanus Julius Adi Palapa. Stefanus Julius Adi Palapa. Iya, Beliau itu sudah tinggal di Jerman selama berapa lama ya Yus ya? baru 10 tahun. Alhamdulillah sudah 10 tahun gitu. Dulu kita satu itu kan ya Yus ya, satu kelas SMA ya waktu kelas satu kan. Makanya kenapa kita perlu ngobrol soal masalah Cindy Paul itu karena Ya. kan yang pertama ya sudah terlanjur kan, nama SMA kita sudah terkenal SMA populer. Joseph itu apa mau menistakan atau maksudnya bagaimana ini? Karena kan dalam tradisi di kita di Tegal itu kan orangnya tidak tidak radikal gitu ya. Kita senang kalau Hmm. guyon itu memang apakah Hmm. memang dan kita kita lihat kemarin klarifikasi dari si Joseph bahwa dia itu Mhm. hanya bercanda begitu kan. Tapi apakah benar itu kalau di Jerman itu kebebasan berekspresi itu sedemikian luasnya itu? Iya, kalau di Jerman sendiri, kalau kita bicara kebebasan berekspresi ya, atau di Tunggu Eropa tunggu. sendiri, Jerman itu kau tinggal di mana, Yus? di Karlsruhe, Di Karlsruhe ya. iya, iya, di Karlsruhe, itu area Jerman Selatan ya. Kalau kita bicara kebebasan berekspresi di Jerman itu memang sangat dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi memang kita tidak bisa dengan gampangnya kemudian memberikan satu fake news atau kemudian menyerang orang lain secara Hmm. individu. Nah, tetapi ketika kita bicara agama itu suatu hal yang biasa. Dalam arti itu bukan suatu hal yang kemudian penyerangan pada agama lain atau itu tidak. Karena secara sejarah juga di Jerman maupun Eropa ini sudah mengalami banyak sejarah yang namanya pertikaian dalam agama Kristen sendiri yang kemudian selesai sekarang ini. Dan memang menjadikan kita memang saling menghormati satu sama lain gitu loh. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan misalnya begini. Kalau kalau yang ini masalah fenomena Paul Zhang itu. Hmm, Dia hmm. itu kan kira-kira itu dia dari aliran apa itu ya? Kok bisa ngaku-ngaku gitu, bisa mengkristenkan bahkan dia bikin apa kursus Alkitab gitu ya, bisa mengeluarkan sertifikat gitu. Itu gimana itu caranya itu? Ya, kalau saya sendiri tidak bisa berani bilang, tidak berani untuk bilang bahwa dia dari aliran mana secara langsung tidak berani. Nah, tetapi ketika saya bilang tadi di awal, ketika dia mengaku sebagai pastor, ya tinggal tracing aja. Dia takbisannya di mana, pendidikannya di mana, takbisannya apa. Kalau dalam dalam Kristiani sendiri, Katolik maupun Evangelis, kita punya institusi pendidikan yang memang ditempuh lama sekali gitu loh, hingga menyelesaikan masa studinya gitu. Nah, kalau si Paul Zhang sendiri ya kita kita nggak tahu dia dari takbisan mana maupun kemudian belajar di mana ya kita nggak tahu. Ketika dia membaptis orang ya berarti memang itu denominasi dia sendiri gitu loh. Hmm. Denominasi dari dia sendiri ya memang yang ada di gerejanya dia gitu loh. Tapi Begitu. kalau di Katolik sendiri, mungkin ya dirimu itu kan Katolik jadi lebih hafal masalah Katolik. Itu Ya. mungkin nggak seorang mualaf itu Hmm. tiba-tiba bisa menjadi pastor gitu? Enggak. Pastor sendiri saya punya teman satu kos dan bukan satu kos ya. Satu dulu bareng di kampus ya. Kampus Hmm. kemudian dua orang ini satu emang kemudian mendapatkan beasiswa ke Australia, satu lagi juga harus menyelesaikan studinya, tapi kemudian dia tidak ngambil studinya, malah kemudian larinya ke seminari. Hmm. Seminari adalah pendidikan untuk pastor di Katolik. Ya, dia menempuh pendidikannya itu 10 tahun, baru Sepuluh ketemu saya tahun. 10 tahun baru jadi pastor. Ya itu kembali Jadi, lagi artinya begini, kehidupan beragama di Jerman itu hmm, sangat harmonis kan.
bahkan Ya. saling menghargai, bisa hidup bersama. Dan Hmm. masalah Cindy Paul sendiri juga mayoritas, bahkan saya tidak pernah mendengar umat-umat eh, Katolik Hmm. itu yang membela Cindy itu kayaknya nggak ada gitu ya. Pasti menilai Ya, dia itu keterlaluan gitu ya. ya kita netral aja kalau seperti itu. Kalau dari sisi internal kita, ya kita tahu itu bahasa-bahasa guyon. Paul itu kalau gitu. Tapi ketika di broadcast keluar itu ya orang bisa salah salah mengerti gitu loh. Tidak semua berpikiran sama gitu loh. Cara-cara berpikirnya bisa bisa salah mengerti gitu. Hmm. Ya benar, makanya saya sendiri juga berpikir kagetnya begini. Karena dia Hmm. itu kan posisinya di Jerman kan. Ngomong seenaknya kan. Hmm. Memang tidak ditangkap di Jerman atau katakanlah tidak melanggar hukum Jerman karena ada kebebasan berekspresi. Tetapi kan mengakibatkan gaduh kan. Di Indonesia Ya, gaduh, nanti impaknya sendiri kan kita jadi tidak enak. ya, Kesannya Indonesia itu negara yang radikal betul. gitu kan. Mm-mm, betul. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, sebenarnya kalau kita bicara ya Paul ini tidak mewakili umat Kristen sebenarnya sih ya. Dia berbicara sendiri ya. Nah, artinya kalau kalau kita dia bicara itu harusnya ketika dia bicara membangun dalam ibadah itu membangun dari dalam, bukan kemudian kita bicara tentang hal-hal luar yang memang dia tidak tahu, misalkan seperti itu. Atau mungkin hal luar yang tidak perlu dibicarakan. Contohnya kalau misalkan ada iklan kecap ya, Hmm, itu hmm, kecap hmm. A, itu kan hanya bicara iklan kecap A, kelebihannya apa? Nggak perlu dia ngomongin kecap B kan. Nah ini Dalam masalahnya. konsumsi publik itu memang tidak perlu gitu loh, seperti itu gitu. Benar-benar. Jadi Hmm. ya saya lihat itu sekarang justru pemuka-pemuka agama ini kualitasnya itu kalah sama marketing produk-produk komoditas gitu ya. Kan sekarang itu terutama di Indonesia ya, itu kan Ya, saya kira sangat-sangat ya mungkin bukan sudah kebiasaan sepertinya ya. Kalau misalnya ceramah pasti ada diselipin ngejelekin agama hmm. lain seperti itu. Itu kan tabu sekali untuk marketing gitu kan. Iya itu tidak perlu. Itu bukan membangun dari dalam kan. Ketika kita beribadah, katakanlah seorang pastor, katakanlah atau seorang romo, itu kan mencoba membangun dari dalam untuk si umat itu sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Hal-hal Apalagi kalau seperti misalnya itu. begini, kita mengkritik agama lain. Itu kan pengetahuan kita tentang agama itu kan belum tentu tahu. Dan saya yakin tidak tahu. Karena untuk Ya, mempelajari kekristenan itu sendiri juga butuh waktu yang lebih dari sama. 10 tahun misalnya kan. Ini ya hubungan antara NU dengan KMKI itu sangat sangat erat gitu loh. Di Jerman sendiri ada nggak Muhammadiyah gitu? Kalau secara organisasi saya nggak tahu ya, Nggak tapi tahu ya. secara orang-orangnya pasti ada. Apa Orang-orangnya aja ada. ada. Iya, apa aja Kalau ada. kita Tapi yang bukan Indonesia itu saya sering lihat tuh Ahmadiyah juga ada kok. eh, 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 eh. Jelas ada di sini gitu Tapi loh. secara organisasi itu yang jelas itu NU ya. Ya kalau di Jerman gitu. Yang besar di Jerman ini yang dari Indonesia ini. Hmm, Ya, hmm, hmm. kadang kita tahu ada acara gini kita ngundang dari kita ngundang teman-teman NU juga atau Islam ke gereja makan-makan bareng di halaman gereja. Atau demikian sebaliknya saling mengundang seperti itu. Atau bisa juga misalnya harus jadi pembicara, ya nggak apa-apa gitu loh. Ah, 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 Orang ah, NU jadi ah. pembicara di forum Kristen juga nggak apa-apa. Orang Kristen bicara di forum NU juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Itu saling saling belajar, saling harmoni Hmm, kok, hmm, ya hmm. kan? Hmm. Ya, jadi kita di luar negeri itu kan harus memperlihatkan kerukunan kan. Ah, Jangan sampai nanti kita menimbulkan kegaduhan karena yang kasihan itu kan kedutaan besar, impactnya ke ya kan? situ. Mereka, iya mereka itu kan misalnya kayak misalnya eh, masalah Cindy ini. Ini saya yakin pasti pusing kan kedutaan besar kita itu. Karena kan Hmm. kedutaan itu tidak punya perangkat yang bisa nangkep dia gitu.
Semuanya harus diserahkan lagi ke kepolisian Jerman kan. Iya. Hmm. Dan sementara kepolisian Jerman pun harus tunduk pada hukum Jerman. Nggak bisa Hmm. mengintervensi begitu. Iya. Hmm. Karena ya itu tadi kan, apa ya kalau kita ngomong yang lain, kita ada fenomena Veronica Komang, tahu nggak Veronica Komang itu? Veronica Komang. Ya, sedikit-sedikit baca si Veronica Komang itu. Itu Jadi bukan di Eropa ya? Atau di nggak, mana? jadi Veronica Komang itu adalah orang kita tinggal di Australia, tapi Hmm. dia giat untuk masalah Papua Merdeka gitu. So, ya, ya, ya. Ya, dengar-dengar itu. Hmm. Hmm. Jadi ya itu tadi, jangan sampai nanti si Paul itu nanti bikin gara-gara di situ kan, di Jerman kan repot kita kan. Kalau bahasamu gimana? Guyonnya mateng. Iya, ya itu guyonnya itu matang itu, udah tingkat kemproh itu ya. Oke. Ya, dari statement saya ya, saya lebih concern bagaimana kita membangun komunikasi secara harmoni, ya, secara harmoni untuk teman-teman kita dari agama kita maupun agama lain maupun yang memang tidak masuk dalam agama-agama itu gitu loh, kepercayaan. Jadi semua harus hidup harmoni seperti itu. Masing-masing boleh berpendapat, tetapi ketika bicara harmoni itu ya tahu bagaimana batasan berbicara dalam dalam konteks toleransi dan harmoni ini. Begitu. Ya, 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 oke, oke. Terima kasih. Berarti kita selalu, walaupun di luar negeri, kita selalu menjaga keharmonisan ya, Iya, supaya iya, nama toleransi. nama kita kan, apa ya, namanya toleransi itu kan tidak memandang suku, agama ataupun batas negara kan. Kalau orang baik ya Iya, orang baik saja, iya. begitu. Oke, terima kasih Yus. Salam untuk semuanya Ya, terima kasih dan Lutfi.